Ya, shalom. Pesan Tuhan minggu ini adalah ketika beban menghinggapi. Beban itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membebani, jadi sesuatu yang harus kita bawa dan berat. Tapi anak muda sekarang, ketika saya lihat di medsos misalnya, dikatakan apa yang paling laris selama masa pandemi ini. Dan tentunya ya cukup mencengangkan juga buat saya. Karena dikatakan ternyata yang cukup laris di zaman pandemi ini salah satunya adalah gym, tempat fitness. Saya lihat anak-anak muda sekarang banyak yang badannya besar-besar, ototnya besar-besar, kuat-kuat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berlatih mengangkat beban. Mereka semua di sana pakai beban, pakai barbel, pakai barang yang berat, dan itu ototnya dilatih. Semakin ototnya dilatih, semakin besar, semakin kuat. Jadi beban itu tidak selalu konotasinya negatif. Beban bisa berarti juga positif. Tetapi yang akan kita renungkan melalui Mazmur 55, ini suatu beban kehidupan. Beban yang membuat kita menderita, membuat kita sulit, membuat kita tidak enak dalam kehidupan ini. Dan Daud tuliskan dalam Mazmur 55 ini apa yang dia rasakan. Kita sedikit melihat latar belakang Mazmur 55. Diperkirakan ini adalah Mazmur yang dituliskan Daud ketika dia dikejar oleh anaknya Absalom. Bayangkan, semua orang tua tentunya menginginkan sesuatu yang baik untuk anaknya. Daud ingin Absalom hidup bahagia. Daud ingin Absalom kalau perlu menjadi raja. Tetapi yang terjadi adalah anaknya memburu dia untuk membunuh dia. Kita tidak pernah terpikirkan bagaimana seorang anak mengejar ayahnya untuk membunuhnya. Di media memang beberapa waktu lalu pernah dituliskan ada anak yang menuntut orang tuanya karena warisan, karena harta. Ada kejadian di dunia seperti itu. Tetapi itu tidak diinginkan oleh siapapun juga, termasuk oleh kita semua. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah bagaimana sikap Daud ketika dia mendapatkan beban seperti itu, beban yang sangat berat. Kalau dalam soal peperangan, Daud itu sudah terkenal. Bahkan dituliskan dalam Alkitab, dia mengalahkan berlaksa-laksa, melebihi Saul. Dan kita lihat dalam sejarah, dalam Alkitab dikatakan kerajaannya jaya. Tidak ada yang bisa bertahan melawan Daud, karena Tuhan berserta dia. Tetapi ketika dia dikejar-kejar, hanya sedikit orang yang ikut dia. Hanya pasukan yang setia, orang pelati, 600 orang. Mungkin dengan prajurit unggulan dia sekitar 1.000 orang. Bandingkan dengan Absalom yang didukung oleh seluruh orang Israel. Mungkin ratusan ribu. Suatu kekuatan yang tidak seimbang ketika seorang ayah harus melawan anaknya sendiri. Dan itu Daud katakan di dalam Mazmurnya, sebenarnya dia ingin menyerah. Nah, kita akan lihat dalam Mazmur 55, ketika saya renungkan pesan ini, kemarin Bapak Gembala sudah membawakan ada 2 hal yang penting ketika kita mendapatkan pesan ini, yaitu bahwa respon menentukan hasil. Yang pertama, kita harus belajar untuk menyerahkan beban kepada Tuhan dan menyelaraskan diri kita kepadanya. Jadi kita akan lebih kuat. Kita lihat bagaimana Tuhan membela kita. Tuhan tidak ingin kita goyah. Yang kedua, belajar untuk berada di lingkungan orang-orang yang siap untuk menopang. Nah, kedua hal ini, untuk yang belum tahu bisa melihat di YouTube dan melihat supaya lebih jelas. Hari ini yang saya akan bawakan adalah tentang Daud yang terjepit oleh bebannya. Kita akan lihat di Mazmur 55 bahwa ini kalau kita bagi 2, ayat 1 sampai 16 dan ayat 17 sampai 24, di situ saya melihat bagaimana keegoan seorang Daud dinyatakan dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Dalam bahasa Yunani, maksud saya, Mazmurnya tulisnya dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Yunani, aku itu ditulis dengan ego.
ego, saya melambangkan ego. Di sini Daud menuliskan ego dia. Coba perhatikan, nanti ibu bapak bisa baca lebih jelas lagi, diulang lagi. Ayat 1 sampai 16, di situ Daud cuma mengatakan aku. Misalnya contohnya di ayat ke-7 atau ayat ke-3 dahulu disebutkan Tuhan, jawablah aku. Suatu tuntutan untuk aku. Di ayat ke-7 dikatakan pikirku, pikiranku, kehendakku. Itu yang dikatakan oleh Daud. Ayat ke-9, aku akan, aku ingin. Nah, jadi sesuatu yang menarik karena di sini ini menggambarkan atau menggambarkan kehidupan, mungkin menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi yang pertama, saya beri judul, jangan fokus pada masalah dan diri sendiri. Ayat 1 sampai ayat 16 itu menggambarkan fokus kepada diri sendiri, kepada aku, pada ego. Apa yang terjadi kalau kita akan atau selalu fokus pada diri sendiri? Kita akan lihat nanti. Daud ketika dia fokus pada diri sendiri, maka tidak ada kebaikan yang datang. Hanya kelemahan. Sebagai seorang prajurit yang harusnya siap bertempur, di sini Daud mengatakan, khususnya di ayat ke-7 sampai ke-9, saya akan bacakan. Dikatakan di sini, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat ke-8, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ayat ke-9, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Kelihatan di sini, dalam kehidupan orang percaya, mungkin saya ingin mengambil tindakan sendiri. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Jelas di sini, tidak ada Tuhan dilibatkan. Ketika tidak ada Tuhan dilibatkan, hanya diri kita, hanya ego kita yang dilibatkan, maka kita akan menjadi lemah. Daud menjadi lemah. Sangat menarik di sini, Alkitab banyak mencatat dan Tuhan Yesus sendiri pun banyak menggambarkan tentang binatang burung. Ada burung gagak yang memberi makan seorang nabi. Ada burung pipit yang digambarkan tentang pemeliharaan Tuhan. Burung yang murah, burung yang tidak berharga. Yang kecil maksudnya harganya, murah. Tetapi juga ada burung elang, burung yang kuat, seekor predator yang berkuasa, yang bisa mengangkasa, terbang tinggi. Tetapi Daud di sini memakai kata, aku ingin terbang seperti seekor burung merpati. Seekor burung merpati. Mengapa dia katakan seperti merpati? Ketika saya cukup selidiki, dibantu oleh anak saya juga, burung apa sih sebenarnya yang Daud katakan di sini? Ada kemungkinan yang Daud katakan di sini adalah seekor burung merpati yang ada di gurun waktu itu. Sejenis burung yang disebut dengan morning pigeon atau sejenis burung merpati yang mempunyai satu kelebihan dibandingkan dengan merpati lainnya, khususnya di dalam kecepatan dia terbang. Kelihatannya dia bisa terbang hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan sejenisnya. Tetapi yang lucu di sini, atau sesuatu yang menarik di sini, mengapa Daud menggambarkan dirinya seperti merpati, bukan elang. Di Mazmur yang lain, Daud katakan kita orang percaya harus seperti burung elang, burung Raja Wali, yang terbang tinggi bersama Tuhan. Tapi sini, ketika seseorang seperti Daud fokus pada dirinya sendiri, maka ia menyatakan atau menyamakan dirinya dengan seekor burung merpati. Seekor burung yang siap dipredator, siap dimangsa oleh Raja Wali. Seekor burung yang tidak punya senjata. Kalau Raja Wali punya paruh yang kuat, cakar yang kuat. Tetapi seekor burung merpati hanya bisa terbang cepat untuk bersembunyi. Itu yang Daud katakan. Aku lebih suka seperti burung merpati yang bersembunyi. Bersembunyi di sini artinya ingin menyelesaikan masalah dengan cara melarikan diri dengan bersembunyi. Berapa banyak di antara kita yang ketika ada beban, ada masalah, lebih suka untuk menghindar, lebih suka untuk bersembunyi, lebih suka untuk menganggap bahwa masalah itu tidak ada.
Apakah masalah itu selesai? Masalah itu hilang? Masalah itu tetap ada. Dan orang-orang seperti ini akan mencari kelepasan, mungkin lewat obat-obatan, obat tenang, narkoba, dan hal selanjutnya yang lainnya. Tidak mencari Tuhan. Apa yang akibatnya? Semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Itu yang Daud alami. Dan akan kita alami selama kita fokus kepada diri sendiri. Ketika kita mengatakan, aku akan menyelesaikan masalahku, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu, aku akan bersembunyi dari masalahku, aku ingin melupakan masalahku, aku ingin lari dari masalahku, maka masalah ini tidak akan selesai. Hanya akan membawa kita semakin lemah, semakin terpuruk. Tapi yang luar biasa, Daud tidak berlama-lama dalam keterpurukannya. Di ayat ke-17, disitulah ada suatu pemulihan. Ketika ayat ke-17 sampai 24, disitu fokus mulai beralih. Jika yang pertama adalah fokusnya pada masalah, pada diri sendiri, maka dia mulai di ayat 17 sampai ayat selesai 24, di situ Daud mengatakan, Tuhanlah menjadi pembelaku, Tuhan mendengar, Tuhan membela. Semuanya adalah tentang Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita semua. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, mengapa masalah itu semakin kuat dalam hidup kita, semakin membebani dalam hidup kita. Ini suatu rema yang luar biasa untuk saya. Ketika dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, termasuk orang percaya, mungkin saya juga lakukan. Kita merenungkan masalah kita siang dan malam. Ketika kita renungkan masalah kita siang dan malam, bukan Tuhan, bukan Taurat yang direnungkan siang dan malam, maka hasilnya adalah semakin runyam, semakin kacau, semakin sulit. Beban tidak membawa kemenangan, beban menjadi satu keterpurukan, membawa kita jatuh. Jadi Daud di sini kelihatan sekali, dia tidak siap berperang, dia tidak ingin berperang, dia ingin bersembunyi. Tapi Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan, engkau adalah prajurit. Kita adalah prajurit, kita harus berperang. Melakukan, menyelesaikan beban kita. Kemarin Bapak Gembala katakan, beban itu seperti suatu PR yang diberikan oleh seorang guru untuk diselesaikan, dibereskan. Bukan untuk dikembalikan, tetapi dalam hasil yang jelek. Atau malah tidak dilakukan sama sekali PR-nya, tidak diselesaikan. Bukan seperti itu. Ketika kata cast out your burden atau serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, nanti kita lihat bagian kedua. Itu memiliki arti yang luar biasa. Bukan hanya pasrah atau tidak melakukan apa-apa, tetapi ada satu tindakan yang kita lakukan bersama Tuhan. Dan kita lihat, di pasal 55 ayat 17 dikatakan, tetapi di sini ada satu peralihan. Dari fokus kepada masalah, dari fokus kepada diri sendiri, menjadi fokus pada Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di sini Tuhan mulai dilibatkan. Di sini otoritas mulai dipulihkan. Suatu beban ini atau masalah ini bukan suatu yang mudah. Saya sini ada masalah. Mungkin hamba Tuhan yang lain ada masalah. Bapak Gembala ada masalah. Ibu Gembala ada masalah. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Punya bebannya masing-masing. Jadi beban ini ada sesuatu yang sebenarnya dialami oleh semua orang. Semua orang punya beban. Semua orang punya masalah. Tapi yang penting bagaimana kita menjalankan supaya beban ini bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana respon kita di hadapan Tuhan ketika kita diberikan beban ini. Ketika kita diizinkan mengalami beban ini. Kita lihat di Kisah Para Rasul misalnya, pasal 9, ayat 15 dan 16, kita akan baca bersama-sama. Paulus diberikan suatu beban oleh Tuhan. Di Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 15 sampai 16. Katakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Paulus maksudnya, pergilah. Sebab orang ini, Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat selanjutnya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak
penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus diberikan satu beban untuk menginjil. Semua orang percaya diberikan beban untuk menginjil, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ini bukan suatu pekerjaan yang mudah juga. Ketika Paulus, dia seorang yang jahat, bertobat, berbalik, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Apa yang dia alami? Bahwa dia mengalami suatu aniaya, suatu penderitaan. Bukan suatu yang mudah. Bahkan dia pernah katakan bahwa sepertinya ingin mati saja. Sepertinya ingin selesailah sudah. Karena beban ini begitu berat. Dan sama seperti yang Daud alami. Sepertinya inginnya sudah selesailah. Sudah capek. Kita lihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Bahwa Paulus mungkin punya beban yang jauh lebih besar dari kita semua. Mungkin kita belum mengalami apa yang Daud alami, apa yang Paulus alami. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Itu dikatakan, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan pada kami, atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus pun pernah mengalami, bahkan putus asa. Jadi beban ini bukan sesuatu yang main-main, sesuatu yang serius dalam kehidupan kita. Beban bisa datang dari macam-macam. Seperti Daud misalnya, datang dari anaknya, anak yang ingin membunuhnya. Dia katakan teman baikku, penasehatnya, mengkhianati dia. Bahkan dia katakan orang yang sama-sama beribadah dengan dia, mengkhianati dia. Tapi juga beban bisa datang dari dosa. Kalau kita lihat, Daud dikejar-kejar, itu merupakan hasil dari dosa dia. Tetapi itu pun harus dibereskan, harus diselesaikan. Bukan lari, bukan bersembunyi. Itu yang Tuhan sampaikan lewat Daud ini. Jangan bersembunyi, jangan lari, jangan fokus pada diri sendiri. Lihatlah Tuhan, dan lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Itu yang bagian pertama. Jangan fokus pada diri sendiri dan jangan fokus pada masalah. Yang kedua, sebenarnya masih berhubungan dengan yang pertama. Yang kedua adalah jangan besar-besarkan masalah. Jangan besar-besarkan masalah. Masalah yang besar mungkin akan atau pernah kita alami atau sedang kita alami. Tetapi masalah jangan mengalihkan kita dari persoalan yang sebenarnya. Dikatakan 55 ayat kedua, Mazmur dikatakan, berilah telinga ya Allah pada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Untuk bagian kedua ini saya banyak mengambil dari terjemahan dari versi Amerika Standard, karena di sini lebih jelas. Dikatakan di sini, give heed to me and answer me. I am restless in my complaint and I am surely distracted. Distracted itu apa? Karena aku teralihkan. Aku sudah mengalihkan pandanganku dari Tuhan kepada masalah. Masalah bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Tuhan dilupakan. Masalah menjadi sesuatu yang utama, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Yesus Kristus jadi semakin kecil dalam kehidupan kita. Dilupakan. Masalah dibesarkan. Seperti yang hamba Tuhan pernah katakan katanya. Aku merenungkan masalah siang dan malam. Bukan Taurat, bukan Tuhan. Masalah. Tidur ingat masalah. Waktu usaha ingat masalah. Waktu kerja ingat masalah. Ingat masalah terus. Yang dipikirkan masalah terus. Bebannya terus. Bukan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Aku terdistraksi. Aku teralihkan dari Tuhan kepada masalah. Di pasal ketiga, dikatakan siapa yang mengalihkan. Di situ dikatakan, perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ayat keempat, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan padaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Di terjemahan lain atau NASB, dikatakan, aku gemetar, aku takut. Mengapa? Karena ada orang-orang yang menekan. Ada orang-orang yang mengintimidasi aku. Dunia mengintimidasi. Kebiasaan-kebiasaan dunia mengintimidasi kita.
Hikmat dunia mengintimidasi kita. Cara-cara dunia mengintimidasi kita. Nasihat-nasihat dunia mengintimidasi kita. Tekanan dari dunia menekan kita. Ketika seorang melakukan firman, mungkin kita akan ditertawakan. Kita akan dibilang bodoh. Kita dikecam. Kita diintimidasi karena tidak mau ikut dengan cara mereka. Itu yang Daud katakan, aku terintimidasi. Tetapi kita bisa belajar dari Paulus dan Yohanes. Ketika seorang fokus pada Tuhan dan dia tidak besar-besarkan masalahnya. Dia katakan misalnya di Yohanes pasal 3 ayat 30. Dikatakan biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah ego aku semakin kecil. Biarlah Yesus yang makin besar. Penderitaan itu, beban itu, masalah itu yang membuat Tuhan semakin besar. Itu suatu prinsip yang harus kita lakukan. Nah, kita akan lihat mengapa kita harus atau jangan besarkan masalah. Ketika Daud katakan, berikanlah bebanmu kepada Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya, cast out your burden to the Lord. Berikan pada Tuhan. Di sini banyak sekali ada tip yang Daud berikan. Mengapa kita harus menyerahkan beban kita pada Tuhan? Apa artinya? Kalau dalam terjemahan American Standard, ini ayatnya ada selisih satu ayat. Jadi kalau misalnya ayat ke-18 di Alkitab kita yang terjemahan baru itu ayat ke-19. Jadi supaya tidak bingung, saya akan coba ke ayat Indonesianya, tetapi sebenarnya ini terjemahannya lebih jelas dalam terjemahan American Standard. Kita akan lihat bahwa di sini ada jawaban-jawaban Tuhan untuk setiap beban kita, untuk setiap masalah kita. Misalnya di ayat ke-17, atau mungkin Indonesia di ayat 18. Ayat 18, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Kalau di terjemahan Amerika ada ayat ke-17, dikatakan pagi dan sore. Aku selalu komplain kepada Tuhan. Aku komplain terus. Komplain terus pada Tuhan. Mengapa beban ini datang pada aku? Tapi Tuhan jawab di sini. Disamakan dengan apa yang kita lakukan ketika komplain, siang malam komplain, itu sama dengan orang fasik. Di sini katakan di ayat, mungkin di bahasa Indonesia ayat ke-11. Siang dan malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Dalam terjemahan lainnya katakan mereka siang dan malam menganiaya. Ketika kita komplain terus kepada Tuhan, itu sama dengan sikap orang fasik. Sama, nggak ada bedanya. Siang malam komplain pada Tuhan. Dan Tuhan tidak suka hal seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan katakan, ia mendengar. Di ayat ke-20 dalam bahasa Indonesianya, Allah akan mendengar. Allah tidak diam. Allah mendengar. Dan Allah menjawab. Allah menjawab. Menjawab apa? Ketika kita ingin lari dari masalah dan kita memutuskan untuk balik kepada Tuhan, maka di situ Tuhan katakan, ia akan menjawab. Ia akan menjawab masalah kita. Ia akan menjawab apa yang menjadi beban kita. Jadi kita ketika menghadapi beban, kita harus berjalan bersama Tuhan. Karena dia tahu, dia mendengar, dia tahu, dia peduli. Ayat ke-18 dalam bahasa Indonesia, ayat ke-19. Ia membebaskan aku. Dalam bahasa terjemahan lainnya katakan, dia tahu. Dia memberikan damai sejahtera. Dari mana? Dari pertempuran. Mungkin bahasa Indonesia tidak jelas, disebutnya serangan. Tetapi dalam bahasa aslinya katakan, dari peperangan. Daud lari dari peperangan. Peperangan fisik, melawan anaknya. Mungkin kita juga melarikan diri dari peperangan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan, dia akan berikan damai sejahtera pada kita. Dari apa? Dari ancaman dunia itu. Yang menghantui, yang menekan, yang menakutkan, yang mengintimidasi. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dan dia akan
menjawab. Ini ada satu pengharapan yang Daud tuliskan, bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita fokus pada Tuhan, dia akan menjawab. Dalam terjemahan lain, dalam ayat 21, mungkin di bahasa Indonesia ada ayat 22, kurang jelas di sini. Tetapi kalau terjemahan lain dikatakan, perkataan Tuhan itu seperti sesuatu yang lebih manis dari yang termanis, dari sesuatu yang menyenangkan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan hati kita ketenangan. Itu yang dituliskan. Jadi ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan mulai berbicara dan kita mau mendengar, maka itu akan memberikan suatu kenyamanan. Beban itu akan menjadi lebih ringan. Katakan juga, di sini katakan, kalau di ayat ke sini ayat ke-6 di Indonesia, aku direnung takut dan gentar. Takut, gentar. Tapi ketika kita fokus pada Tuhan, dikatakan di sini, ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terjemahan lainnya dikatakan, He will sustain you. Dia akan menjagamu, akan tetap teguh, supaya kamu tidak goyang. Dia akan mempertahankan engkau untuk terus kuat. Jadi itu terjemahan yang lebih tepat. Dia tidak akan membiarkan orang percaya untuk goyah. Tidak akan dibiarkan. Bahasa Indonesia sangat bagus terjemahkannya. Tidak dibiarkan goyah. Orang benar itu tidak akan goyah. Orang benar akan goyah ketika dia fokus pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia fokus pada Tuhan, Tuhan katakan, engkau tidak akan goyah bersamaku. Itu suatu prinsip yang harus kita pegang dalam menghadapi atau menyelesaikan beban kita di dunia ini. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan akan berikan kemenangan, keadilan kepada kita yang mau menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Dari mana? Dari orang-orang yang menekan. Dari dunia yang menekan. Dari masalah kita yang menekan. Dari beban kita yang menekan. Tuhan akan berikan kemenangan. Jadi ini yang saya dapatkan ketika apa yang kita harus serahkan pada Tuhan adalah perjalanan hidup kita ketika kita menghadapi beban kita, menyelesaikan beban kita. Ketika ada Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan. Ada kemenangan bersama Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi biarlah pengalaman hidup Daud ini ketika dia mau berbalik, mengalihkan matanya kepada Tuhan, maka situasi akan berubah. Dan ini adalah suatu janji yang pernah Daud alami. Dan ini adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menguatkan semua orang yang berharap padanya. Seperti burung Raja Wali, bukan burung merpati. Seperti burung Raja Wali. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.